Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah jama'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Penonton channel YouTube Hergau, kembali lagi kita dalam pertemuan bisa temu yang pada kali ini kita masih membahas tentang fikih muyassar tentang bab thaharah. Pada pertemuan sebelumnya kita juga telah membahas beberapa bagian tentang thaharah ya. Nanti akan kita review kembali. Sebelumnya kami ingatkan kembali untuk memasang kembali niat untuk menuntut ilmu agar ilmu yang kita dapatkan atau yang Allah berikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga kami ingatkan juga bahwasanya kita langsung belajar fikih dari kitab Fikih Muyassar ya, kita membaca kitab. Alasannya yang pertama untuk mempermudah kita agar memahami ya, agar mudah memahami tentang seputar fikih. Yang kedua untuk mempermudah kita untuk belajar bahasa Arab ya, sehingga dengan kita menerjemahkan perkata maka itu akan menambah kosakata kita. Dan kami sarankan ketika kami menerjemahkan perkata tadi, maka disarankan untuk mencatat perkata tersebut agar bisa kita hafal. Baik, kita review kembali pembahasan sebelumnya tentang ahamiyatu thaharatu ya. Ini pembahasan sebelumnya, ahamiyatu thaharatu wa aqsamuha, yaitu ahamiyah itu adalah kemarin kita terjemahkan sebagai urgensi atau pentingnya. Apa urgensinya? Ya, urgensinya adalah thaharatu hiya miftahul shalah. Bahwasanya taharah itu adalah kunci dari sholat ya. Jadi pentingnya bersuci itu adalah kunci dari sholat ya. Wa akadu syurutuha, dan syarat yang paling ditekankan. Nah, itu dia urgensinya. Lalu kita masuk ke bab awalnya ya. Al-qismul awal taharatu ma'nawiyatu ya, taharah secara ma'nawiyah wa hiya taharatul qalbi, yaitu adalah taharah qalbi. Qalbi itu adalah hati. Maka secara maknawi ya, taharah itu terbagi atas dua. Kita masih membahas yang kemarin itu pembagian yang pertama, bahwasanya taharah itu secara maknawi adalah taharah hati kita ya. Taharah dari hati apa maksudnya? Hati kita tuh harus suci dari minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rani alaihi. Nah, itu dia. Minasyirki dari kesyirikan, wal ma'asi dari maksiat, wa kulli ma rani alaihi. Nah, dari apapun yang menjauhkannya gitu. Apapun yang menutupinya, seperti itu. Nah, itu kemarin kita membahas tentang urgensi toharoh dan bagian pertama atau pembagian pertama dari toharoh secara maknawi. Karena ya. Nah, dengan toharoh qalbi tadi, suci hati tadi, itu lebih penting dari kesucian badan ya. Wahiyya ahammu minat taharatil badani. Ya, itu dia. Itu teksnya ya, lebih penting dari taharah badan. Kenapa? Wala yumkinu an tatahaqqa taharatul badan ya. Dan tidak mungkin, wala yumkinu tidak mungkin an tatahaqqa itu tidak akan terwujud taharah badan ma'a bersamaan wujudi adanya najasus syirki. Nah, dengan najis kesyirikan, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Itu dia. Oke, teman-teman, kita masuk ke al-qismus tsani. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, pembahasan terbaru. Oke, kita baca dulu. Al-qismus tsani. Al-qismu pembagian atau bagian, tsani yang kedua. Bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua. At-taharatu hissiyatu.
Toharo tuh bersuci atau toharoh ya. Hisiyah itu bisa kita artikan sebagai indrawi. Ya, hisiyah ini adalah lawan kata dari maknawiyatu tadi. Maknawiyatu yang ini, maknawiyatu. Ya. Kalau maknawiyatu itu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, sedangkan hisiyah sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Maka kita artikan, kita definisikan sebagai indrawi. Maka toharoh secara indrawi, wasayati akan datang, wasayati tafsilul qawli fiha fi asturi taliyati. Wasayati akan datang tafsilu, rinciannya, tafsilul qawli, rincian pembahasannya. Ini mudhaf ilaih. Fiha di dalamnya, fi asturi taliyati, di baris berikut ini. Itu dia. Maka akan kita bahas di bawahnya. Asani nomor 2, ta'rifwa. Ta'rifwa itu adalah definisi. Ta'aruf kita mungkin identik dengan ta'aruf ya. Perkenalan atau definisi, pengertian. Lanjut, wahiyya fil lughati. Pengertian secara bahasa, lughati. Fi di dalam, lughati bahasa. Apa pengertian toharoh secara bahasa? Yang pertama adalah an-nazafatu, bersih. Wan-nazahatu minal aqdari. Wan-nazahatu, suci, minal aqdari, dari kotoran. Wafi istilahi, dan secara istilah. Wafi di dalam, dan di dalam istilahi, istilah. Secara istilah, kita definisikan sebagai berikut. Secara istilah toharoh adalah rafa'ul hadasi. Rafa'ul hadasi artinya adalah terangkatnya hadas. Lalu wazawalul khobasi. Wazawalul, hilangnya, khobasi. Khobas, apa itu hadas dan khobas? Nah, kalau hadas itu adalah sesuatu sifat yang menempel pada tubuh ya, yang menghalangi seseorang dari sholat. Ini di sini ada pengertiannya. Huwa wasful qawm badani yamna'u minas shalah. Sesuatu sifat yang menempel pada badan, yamna'u, yang menghalangi minas shalah, dari sholat. Nah, kalau khobas adalah sesuatu yang bersifat najis atau menjijikkan. Itu khobas. Nah, wal muradu birtifa'il hadasi. Wal muradu, yang dimaksud birtifa'il hadasi, birtifa'il, terangkatnya hadas ya, yang dimaksud dengan terangkatnya hadas adalah izalatul wasfil, hilangnya satu sifat, al-mana'i, yang menghalangi minas shalah, yang menghalangi dari shalah. Hilangnya izalatul wasfi adalah hilangnya suatu sifat mana'i, yang menghalangi minas shalah, dari shalah ya. Jadi itu dia. Jadi bertifa'il hadasi, yang dimaksud dengan terangkatnya hadas itu adalah hilangnya suatu sifat yang menghalangi seseorang itu dari sholat. Dengan cara apa? Bisti'malu, dengan cara menggunakan al-ma'i, air, fi jami'il badani, ya, keseluruhan badan. Jadi caranya dengan menggunakan air keseluruhan badan atau mandi. Ya, bisa kita sebut seperti itu. Lanjut, in kanal hadatsa akbar. Nah, jika saja hadas itu bersifat besar, maka kita gunakan air keseluruhan badan. Nah, bagaimana kalau kecil? Ini dia. Wa in kana hadasan asghara, ya. Apabila hadasan asghar, hadis itu kecil, asghar kecil, yakfi, maka cukup, mururuhu, dialirkan, ala, di atas, a'dha'il wudu'i, di atas bagian anggota wudu, bin niyah, dengan niyah. Itu dia. Itu cara-cara. Wa in fuqida al-ma'i, jika tidak didapatkan air atau sulit air, au ijazul anhu, atau tidak mampu menggunakannya, ustu'milu, ya, maka gunakanlah apa-apa saja yanubu anhu, yang mendapat menggantikannya. Apa tuh ketika kita tidak bisa menggunakan air atau tidak bisa mampu menggunakan air? Maka gantinya
wa huwa turab. Nah, yaitu debu turab. Lanjut. Ala sifatil ma'muri biha syar'an. Dengan ala sifatil ma'muri biha syar'an, sesuai dengan syarat-syarat yang dengan syariat ya, itu dia. Lanjut. Wasayati zikruha, akan datang pembahasannya insyaallah fi babil tayamum. Nah, di bab tayamum nanti akan kita bahas tentang menggantikan air dengan debu. Lanjut. Wal muradu apa tadi? Yang dimaksud bizawalil khabasi. Ya, bizawalil khabasi, yang dimaksud dengan hilangnya khabas, zawalul najasati, terangkatnya najis atau hilangnya najis ya, bukan terangkat. Zawalul itu hilang atau suci. Hilangnya najis minal badani, dari badan, wassaubi, dari pakaian, wal makani, dan tempat. Lanjut. Fattoharati hisiyatu, maka toharoh secara hisiyah ala nau'ain, terbagi atas dua. Yang pertama, toharatu hadas, toharoh hadas, wa takhtasu bil badani, dan ia dikhususkan untuk badan, toharoh badan. Wa toharatul khobas, ya, dan suci dari khobas, wa takunu fil badani wassaubi wal makani. Ia tuh mencakup badan, pakaian, dan tempat. Itu dia. Lanjut. Wal hadasu ala nau'ain, dan hadas itu terbagi juga atas dua jenis. Hadasul asghar, hadas yang kecil, wa huwa ma yujibu bihi wudu'i. Hadas kecil, wa huwa ma yujibu, ia sesuatu yang diwajibkan untuknya wudu'i, untuk berwudu. Yujibu, diwajibkan. Lalu kemudian yang kedua, wahadasu akbaru, hadas yang besar. Hadas yang besar itu adalah wa huwa ma yujibu bihi guslu, yang diwajibkan atasnya untuk mandi. Itu dia pembahasan kita. Semoga yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat bagi penonton sekalian dan bisa menerjemahkan perkata tadi, bisa catat agar mempermudah kita untuk belajar bahasa Arab. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Besok akan kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.